Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Graciel Tabunggi, NIM B101212020, program studi ilmu administrasi publik kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, jenis lingkungan hidup, penyebab kerusakan lingkungan hidup, serta cara melestarikan lingkungan hidup itu sendiri. Yang pertama yaitu permasalahan lingkungan hidup. Sebagaimana kita sering ketahui, seiring berkembangnya zaman populasi manusia, maka semakin kompleks masalah yang akan dihadapi, terutama terkait pencemaran alam dan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup penting untuk diketahui. Kerusakan lingkungan hidup yaitu kerusakan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kerusakan lingkungan hidup juga bisa diartikan sebagai proses deteriorisasi lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ada berbagai bentuk, di antaranya kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni akibat ulah manusia yang tak bertanggung jawab dan akibat peristiwa alam. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang lingkungan hidup, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian kerusakan lingkungan hidup menurut para ahli serta penyebab kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Salah satu pengertian kerusakan lingkungan hidup menurut para ahli yaitu menurut Mudajat dan Saputro, yaitu kerusakan lingkungan sebagai suatu keadaan alam, suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat. Itulah salah satu pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. Kemudian kita melihat penyebab kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup penting untuk kita ketahui. Berikut penyebab kerusakan lingkungan hidup yang sering kita temui. Yang pertama yaitu perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Penyebab kerusakan lingkungan yang pertama yaitu perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, sifat ego yang berlebihan, yang memandang lingkungan ialah sumber daya alam yang harus dieksploitasi sebanyak mungkin demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Hal tersebut apabila dilakukan secara terus-menerus akan merusak lingkungan hidup. Yang kedua yaitu sifat tidak peduli lingkungan. Seorang manusia yang memiliki sifat peduli pada lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup, seperti membuang sampah di sungai tanpa memikirkan akibatnya. Padahal membuang sampah di sungai dapat menimbulkan banjir saat musim hujan tiba. Selain itu, membuang limbah industri rumah tangga serta aktivitas penebangan hutan secara liar dapat berakibat buruk bagi lingkungan hidup. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu akibat peristiwa alam. Kerusakan lingkungan hidup juga dapat disebabkan oleh peristiwa alam. Tak dapat kita pungkiri, peristiwa alam sering seperti terjadinya gunung berapi, misalnya aliran lava, semburan awan panas, debu vulkanis, hingga material padat dapat merusak lingkungan hidup. Selain itu, gempa bumi menjadi salah satu contoh peristiwa alam yang dapat merusak lingkungan hidup. Gempa bumi mengakibatkan terjadinya longsor, hingga banyak bangunan-bangunan masyarakat yang roboh. Kemudian kita melihat lagi seperti apa contoh
atau bukti fisik dari dampak terjadinya kerusakan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, akibat ulah manusia yang kurang bertanggung jawab, yaitu seperti pencemaran air sungai. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan alam atau lingkungan hidup tempat kita tinggal, agar tetap nyaman untuk kita huni. Seiring perkembangan zaman, alam semakin rusak akibat perilaku manusia yang acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan. Pun banyak orang yang melakukan eksploitasi alam yang dilakukannya secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Keseimbangan alam akhirnya terganggu, beragam jenis hewan dan tumbuhan bisa sampai punah. Tak jauh beda dengan generasi penerus nanti. Masa depan bisa menjadi pertaruhan karena kondisi alam yang berubah secara drastis. Inilah alasan mengapa kita harus memahami lingkungan hidup dan cara melestarikannya, supaya alam tersebut bisa menopang kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan beri kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian kita melihat bersama-sama berbagai jenis lingkungan hidup. Yang pertama yaitu lingkungan alami. Lingkungan alami merupakan sebuah lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tanpa bercampur tangan manusia, terdiri dari atas sumber yang alami. Sumber alami yang meliputi ekosistem serta berbagai komponen fisik seperti unsur biologi dalam sebuah lingkungan alami. Tingkat keragaman makhluk hidupnya juga sangat tinggi. Contoh lingkungan alami ini seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa, hingga hutan. Kelestarian lingkungan hidup alami harus dijaga dengan baik. Lingkungan ini adalah penopang kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan buatan. Berbanding terbalik dengan lingkungan alami, lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Lingkungan buatan ini juga dibuat dengan bantuan teknologi modern agar bisa berfungsi dengan baik. Tujuan lingkungan buatan ini adalah untuk menciptakan sebuah lingkaran baru yang layak untuk dihuni oleh manusia. Contoh lingkungan buatan ini adalah pulau reklamasi, dibuat sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup yang kita huni saat ini. Yang pertama yaitu dimulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, di mana sering kita temukan bahwa saya sendiri masih banyak masyarakat yang menyepelekan mengenai membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terkesan sangat sepele, tapi dampaknya yang sangat besar sekali. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mencegah banjir. Kita tidak boleh menganggap remeh untuk membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Yang kedua yaitu rutin membersihkan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya dengan melakukan hal-hal yang besar, tetapi juga bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga yaitu tidak membuang bahan berbahaya ke sungai. Ekosistem sebagai salah satu sumber kehidupan manusia, jadi harus tetap dijaga kebersihannya. Kini sudah sering kita jumpai sungai yang tercemar oleh bahan-bahan berbahaya, sehingga menimbulkan bau dan airnya tak layak konsumsi. Yang keempat yaitu
menghindari penebangan liar. Penebangan liar merupakan salah satu faktor utama rusaknya ekosistem hutan dan punahnya fauna dan satwa. Hal ini juga bisa memicu terjadinya longsor yang bisa menghantam pemukiman manusia. Untuk mengatasi penebangan liar bisa dilakukan dengan memulai tebang pilih dan rutin melakukan reboisasi hutan. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi penggunaan plastik. Belakangan telah banyak bermunculan gerakan Go Green yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Langkah ini sangat bagus dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan karena sampah plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun untuk terurai. Kemudian, bagaimana sih cara menanggulanginya? Kerusakan lingkungan hidup. Nah, cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai manusia dengan lingkungan. Mari terus memelihara lingkungan hidup dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup dengan beberapa cara berikut ini, yaitu yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai, mikroorganisme tanah. Yang ketiga, yaitu menerapkan prinsip tebang pilih. Yang keempat, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Dan yang kelima, membuang terasering atau sengketa di daerah pegunungan. Demikianlah uraian mengenai bagaimana cara permasalahan lingkungan, kerusakan, hingga cara melestarikan lingkungan hidup itu sendiri. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian untuk menjaga lingkungan hidup demi kelangsungan hidup kita sehari-hari, agar generasi kita nanti bisa merasakan nikmat sumber daya alam Indonesia yang terkenal kaya. Jangan membuang sampah sembarangan. Demikianlah uraian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.